berjumpa lagi dengan saya Bunda Quinsa di kelas meraih income rutin dari bisnis online. Nah, di video kali ini video yang keempat ya, kita membahas tentang mempersiapkan bisnis dan produk jualan Anda. Untuk bisa meraih income rutin itu diperlukan yang namanya persiapan. Nah, persiapan apa saja sih yang perlu kita persiapkan? Yang pertama adalah kita harus memilih bisnis model yang sesuai dengan situasi dan kondisi Anda ya. Situasi kondisinya seperti apa, pilih yang cocok dengan Anda. Kemudian yang kedua, pilih bisnis yang bisa di-online-kan supaya lebih fleksibel, lebih efektif ya, bisa dilakukan di mana saja. Banyak bisnis model yang bisa Anda pakai untuk menjalankan bisnis dari rumah. Nah, kemudian yang ketiga adalah lakukan marketing 4.0. Marketing 4.0 itu apa? Menggabungkan ya antara online dan offline secara maksimal gitu 4.0 karena kondisi saat ini adalah marketingnya udah zaman marketing 4.0 di mana kita harus melakukan secara offline dan juga secara online. Jadi dua-duanya jalan diintegrasikan secara maksimal. Nah, kemudian kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah bisnis model. Jadi kita pilih bisnis model yang akan Anda jalankan sesuai dengan situasi dan kondisi Anda saat ini atau yang cocok dengan Anda yang paling cocok ya. Nah, ada 3 tipe bisnis model. Dilihat berdasarkan keahlian dan modal yang Anda miliki. Yang pertama adalah membangun sistem sendiri, yang kedua adalah menjual jasa atau keahlian, dan yang ketiga adalah menjual produk orang lain atau berpartner dengan pihak ketiga. Nah, kemudian kita bahas satu persatu ya, membangun sistem sendiri. Nah, jika Anda mempunyai modal yang besar, keahlian yang tinggi, maksudnya punya keahlian ya, terutama keahlian dalam manajemen, maka bisa memilih membangun sistem sendiri. Jadi mungkin membuat brand sendiri ya, membangun brand produk sendiri. Atau yang sudah punya produk nih, yang sudah punya brand sendiri, nah tinggal dikembangkan dan dibesarkan. Nah, ini biasanya dibutuhkan waktu yang lebih lama karena ada proses trial and error dan juga proses memperkenalkan brand nih kepada target market ya. Karena namanya produk baru, brand baru, jadi harus diperkenalkan dulu ke masyarakat, terutama ke target market Anda. Nah, biasanya ini minimal 5 tahun ya, bisnis bisa bertahan itu jika sudah melewati 5 tahun. Karena di bawah 5 tahun adalah masa-masa kritis ya, untuk bisa tetap bertahan. Nah, kemudian berikutnya yang kedua adalah menjual jasa atau keahlian. Ini banyak sekali para pelaku bisnis yang menggunakan model bisnis yang kedua, yaitu menjual keahlian ya. Jika Anda mempunyai keahlian yang khusus nih, apalagi keahlian yang unik atau istilahnya tuh KSSM yang Anda kuasai, Anda senangi, kemudian dan bermanfaat ya, membawa manfaat. M-nya adalah manfaat, memberikan manfaat. Nah, ini pasti akan bisa sangat-sangat profitable. Nah, jika Anda mempunyai keahlian tersebut, ya, dan tidak punya modal nih yang besar, maka bisa dengan menjual jasa atau keahlian yang Anda miliki. Misalnya membuat sebuah e-course ya, kelas online. Kemudian bisa membuat sebuah kayak webinar ya. Kemudian apa? Kursus masak online itu juga banyak sekali yang sukses melalui membuka kursus masak online dan kursus-kursus lainnya ya yang bisa di-online-kan. Kemudian freelancer ya, freelancer seperti jasa desain,
Kemudian jasa desain itu juga banyak ya, bisa desain-desain kaos, desain-desain merchandise ya, kemudian desain logo gitu, karena banyak orang juga kesulitan ya membuat logo gitu, ngedesainnya gimana, nah bisa pakai jasa pihak ketiga nih. Nah, jika Anda punya keahlian itu bisa menjual jasa tersebut. Desain website, ya, kemudian konten kreator, atau bisa jadi YouTuber ya, konten kreator. Nah, itu bisa. Kemudian yang ketiga adalah menjual produk orang. Nah, jika Anda tidak punya modal besar, juga tidak punya keahlian khusus, nah jangan khawatir nih, karena ada pilihan menjadi reseller, dropshipper, affiliate marketer ya, yang istilahnya menjual produk orang lain. Gitu. Pilihlah nih, yang penting di sini adalah pilihlah partner perusahaan yang tepat. Jadi harus pilih-pilih dulu nih dengan partner perusahaan yang akan kita istilahnya kita bekerja sama, yang bisa mengajarkan bagaimana cara menjual yang efektif dan juga ada bimbingannya. Ini buat yang benar-benar pemula ya, belum tahu cara jualan online itu gimana. Nah, ini bisa ambil peluang ini dan cari yang benar-benar memang ada bimbingannya supaya kita bisa sambil praktek sambil belajar gitu. Ini yang paling saya suka di sini karena saya pun mengawalinya melalui affiliate marketer sehingga langsung praktek ya. Nah, ini juga dari ketiga model bisnis di atas, yang paling banyak dipilih adalah yang nomor 3. Karena sebagian besar orang terkendala nih dengan modal, karena itu saya juga akan menjelaskan lebih detail dengan jenis atau model bisnis yang ketiga ini ya. Bisnis yang ketiga ini. Nah, di sini saya jelaskan tiga jenis sistem yang umum dipakai dalam partnership atau dalam menjual produk orang lain. Biasanya itu mereka pemilik produk itu akan membuka peluang usaha itu sebagai ada yang membukanya sebagai reseller, kemudian dropshipper, kemudian juga ada yang dengan sistem affiliate. Nah, ini tergantung teman-teman mau cocoknya yang mana gitu. Nah, saya jelaskan satu persatu perbedaan antara reseller, dropshipper, dan juga affiliate ya, affiliate marketer. Nah, kalau reseller ini diperlukan stok barang dalam jumlah tertentu. Biasanya ada minimum ordernya ya untuk menjadi atau mendaftar sebagai reseller. Nah, kelemahannya adalah sering terjadi banding-bandingan harga. Mungkin nggak semua ya, kalau ada yang sistemnya bagus ya, dia bisa menjaga perusahaan yang bagus, bisa menjaga harga tetap harga tetap di istilahnya standar harga. Jadi tidak ada banding-bandingan harga ya. Kalau terjadi seperti itu ketahuan, maka perusahaan akan langsung memberhentikan lah reseller gitu. Sehingga di sini akan terjadi persaingan yang lebih sehat. Nah, tetapi pada kenyataannya banyak nih yang istilahnya hanya membuka peluang reseller tanpa memperhatikan hal tersebut sehingga terjadi persaingan tidak sehat antar reseller. Nah, ini yang perlu dicermati ya. Nah, yang kedua adalah dropshipper. Nah, jika dropshipper ini tidak perlu stok barang, vendor akan mengirimkan barang langsung ke konsumen ya, ke konsumen Anda dengan menggunakan nama Anda sebagai pengirim. Jadi kita cari pelanggannya, cari pembelinya, setelah terjadi pembelian kita langsung istilahnya menghubungi vendor, melakukan pembayaran di vendor, kemudian vendor yang akan mengirimkan langsung ke pembeli itu atas nama Anda. Jadi Anda tetap sebagai penjualnya. Nah, kemudian margin keuntungannya juga bisa diatur sendiri kalau di dropshipper.
Nah, kemudian yang ketiga adalah affiliate. Nah, kalau affiliate juga sama ya, tidak perlu stok barang. Kemudian yang Anda lakukan, Anda hanya merekomendasikan produk tertentu kepada calon pembeli atau mempromosikannya dengan menggunakan link referral Anda, ya. Nah, sehingga jika calon pembeli ini memutuskan untuk membeli produk secara langsung ke vendor dan Anda yang mereferensikan, itu akan secara otomatis ya by sistem akan mendapatkan komisinya. Di sini harga sudah ditentukan nih oleh vendor sehingga mitra itu tidak dapat bermain harga ya. Mitra itu nggak bisa menentukan harga sendiri, jadi harganya sudah ditentukan oleh vendor gitu. Jadi tidak mungkin ada banding-bandingan harga. Nah, kemudian ini adalah prinsip penting agar mudah closing. Itu tadi uh, perbedaan reseller, dropshipper, dan affiliate marketer ya. Prinsip sekarang kita lanjut ke prinsip penting agar mudah closing. Yang pertama adalah pastikan nih industrinya itu bertumbuh ya. Jadi bukan yang musiman gitu. Jadi tidak musiman. Kemudian apa produk yang dijual itu berkualitas. Nah, untuk kita mengetahui kualitas produk ya paling tidak kita sudah mencoba atau sudah menggunakan produknya. Sehingga kita tahu kualitas produknya, kita yakin bahwa produk ini istilahnya pantas kita rekomendasikan ya. Nah, kemudian berpartner dengan supplier yang terpercaya dan sebaiknya yang menyediakan sistem dan mentoring secara komplit sehingga Anda tidak bingung bagaimana cara memulai dan menjual. Nah, ini penting. Nah, kemudian prinsip yang keempat adalah margin profitnya itu menguntungkan ya. Pilihlah juga yang memiliki sistem komisi multi tier, ini pilihan, boleh iya boleh tidak gitu. Tapi kalau sistem multi tier minimal itu 2 tier ya, sehingga Anda tuh bisa bekerja sama dengan tim Anda. Nah, kemudian sudah ada contoh yang berhasil. Nah, ini juga penting. Next ya. Ini ada yang enggak ketutupan tulisannya. Nah, khusus untuk Anda yang belum memiliki bisnis atau produk yang Anda jual ya, dan Anda terkendala nih dengan modal, maka saya merekomendasikan pilih affiliate marketing karena cenderung lebih mudah ya. Karena kan kalau affiliate marketing sudah tersistem menggunakan link affiliate atau kode referral, sehingga Anda hanya tinggal mempromosikannya, kemudian atau promosi ya, mempromosikannya, menawarkan kepada saudara, teman, tetangga, dan lain-lain gitu. Jadi lebih enak, lebih mudah. Nah, saran saya pilih yang ada bimbingannya supaya Anda bisa dibantu juga dalam closingnya ya, pengclosingannya, kemudian Anda juga bisa belajar sambil langsung praktek. Jadinya lebih ngefek gitu. Kalau belajar sambil praktek itu lebih ngefek, lebih tertanam, lebih cepat paham begitu. Nah, sekarang silakan Anda tentukan sendiri ya goal pribadi perharinya, tentukan sendiri bisnis model yang akan Anda pilih. Bisnis model yang akan Anda pilih. Nah, khusus untuk Anda yang belum memiliki ini sama ya tadi pilih affiliate marketing. Nah, kemudian untuk detailnya yang mau membaca ya atau yang sudah memiliki e-booknya silahkan baca buku 100 juta per bulan dari affiliate marketing. Di sana saya tuliskan ya dari istilahnya apa itu affiliate marketing, pengertiannya, kemudian bagaimana cara memulainya, kemudian rekomendasi apa nih yang bisa kita pilih untuk kita jalankan sebagai affiliate marketing gitu. Nah, silakan baca di ebook 100 juta per bulan dari affiliate marketing.
Nah, tugas Anda tentukan bisnis model yang cocok untuk Anda ya, supaya setelah Anda bisa memutuskan bisnis modelnya, kalau mau ambil yang affiliate marketing, boleh, atau yang sudah punya produk sendiri juga tidak masalah ya. Jadi sesuaikan dengan kondisi Anda masing-masing yang paling cocok untuk Anda. Oke, terima kasih untuk video kali ini dan kita ketemu lagi di next video.